Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah banyak memberikan kenikmatan. Kenikmatan apa saja? Nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat kesempatan yang mestinya di masa-masa pandemi ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah nikmat. Dan sebaliknya, tatkala seseorang ingkar kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh adab Allah sangatlah pedih. Para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kajian sore ini, kita ingin membawakan sebuah tema tentang al-adab al-islamiyah, adab Islam atau etika seorang muslim. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengkaji tentang muqaddimah terhadap adab itu sendiri. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui para ulama mereka sangat perhatian terhadap yang namanya adab atau etika dalam bahasa kita, atau yang disebut sopan santun, atau yang disebut pula akhlak. Mereka sangatlah perhatian terhadap ini. Sebagaimana seorang ulama, yaitu Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, berkata, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu mereka para ulama mempelajari al-huda, petunjuk, yaitu apa? Yang dimaksud adab atau etika. Sebagaimana mereka juga mempelajari al-ilm. Bahkan sampai-sampai ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya seorang ulama besar, Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan kepada seorang pemuda dari suku Quraisy bahwasanya agar mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Bagaimana yang beliau katakan? Yang perkataan ini ada dalam sebuah kitab, itu Syarah Ta'dhim Ilm yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Bahwasanya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala berkata, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm.
Artinya pelajarilah adab dahulu sebelum engkau mempelajari al-ain. Sebelum engkau mempelajari al-ain. Para pemirsa embun Islam TV rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan bahwasanya adab itu adalah penting. Bahkan kita harus mempelajari adab dulu sebelum mempelajari al-ain. Ini. Maka dari itu para ulama sangat konsen dalam mempelajari adab ini. Karena dengan kita memperhatikan adab, ilmu itu akan didapat. Dengan kita konsen terhadap adab, maka ilmu akan didapat. Ya. Dan sebaliknya, tatkala kita sedikit perhatian terhadap adab, ya, maka ilmu itu akan lemah, bahkan direndahkan. Maka mafhum mukhalafahnya, ilmu itu dia akan didapat. Sebagaimana perkataan Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau telah berkata, yang perkataan tersebut dinukil dalam Syarh Ta'lim Ain karya Syekh Al-Utsaimin, bahwasanya Yusuf bin Husain berkata, bil adab tafhamul ain. Dengan adab, dengan mempelajari adab, maka akan apa? Akan paham terhadap sebuah ilmu. Bagaimana mungkin tidak? Tatkala seorang murid mereka konsen terhadap adabnya sendiri, kemudian terhadap pelajaran, kemudian terhadap gurunya dan temannya, maka ia akan memperhatikan semua etika-etika yang ada. Kemudian tentu dari adab itu akan memperoleh sebuah ilmu. Kita contohkan, tatkala seorang belajar, ya, maka ia memperhatikan adabnya, ya. Adab thalabul ilm, adab mencari ilmu bagaimana. Kita lihat dari tingkah laku murid-murid di sekeliling, kemudian gurunya. Apakah ia membawa sebuah catatan atau tidak? Kemudian apakah ia baik tingkah laku akhlaknya terhadap gurunya dan sebagainya. Hal tersebut akan diperoleh tatkala kita konsen perhatian terhadap yang namanya adab. Itulah pentingnya adab. Bahkan adab atau etika dari seorang itu bisa membuahkan kebahagiaan, keberuntungan. Namun tatkala seorang sedikit adabnya atau kurang beradab, nah ini ya, pemirsa Islam TV dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang demikian, yang sedikit adabnya, sebaliknya itu merupakan ya, kesengsaraan, bahkan kehancuran, dan tidak akan diperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Tatkala adabnya kurang, tatkala sedikit adab.
bahkan ya kemuliaan di dunia dan di akhirat dia tidak akan memperoleh karena dengan sedikitnya adat atau kurang beradab. Kita gamblangkan lagi dalam bahasa kita ya, sebagai orang Jawa ya. Kalau orang tidak punya unggah-ungguh, nah sopan santun atau etika, kira-kira bagaimana pemirsa? Orang tersebut dapatkah kemuliaan? Tentu ya, yang ada ketidakpercayaan ya. Kemudian apa? Tidak disukai orang tersebut ya, dan sebagainya seperti ini. Ini merupakan ya, kehinaan, kesesaran. Maka ada itu penting. Sebagaimana telah berkata seorang ulama, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya ada Madarijus Salikin, yang perkataan ini dinukil dalam syarat ta'zimil ilm. Bahasanya beliau berkata, adabul mar'i unwan sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwan syaqawatihi wa bawarihi hamastu jeliba khairul dunya wal akhirah bimithil adab walastu jeliba hirmanuhuma bimithli hillatil adab. Yang artinya seorang beradab merupakan tanda-tanda dari kebahagiaan dan keberuntungan. Dan sebaliknya, dan sedikitnya atau kurangnya adab merupakan kesengsaraan dan kehancuran bagi ya. Tidaklah kebaikan di dunia dan di akhirat akan ia peroleh. Dengan apa? Dengan semisal adab atau etika atau akhlak. Dan tidak akan kemuliaan di dunia dan di akhirat itu akan diperoleh hanya dengan apa? Sedikitnya adab. Dengan sedikitnya adab tidak akan diperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Banyak dari kalangan kita ikhwan yang sudah sering mengaji, mereka sudah bertahun-tahun ngaji tauhid, mereka sudah ya membedah kitab-kitab ya fikih, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya, tapi tinggal lakunya kesehariannya ya, misalkan dalam muamalahnya mereka masih ada yang berkata ini hanya contoh. Kemudian masih ada yang kasar juga terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anaknya. Kemudian apalagi terhadap kedua orang tuanya. Sampai-sampai pernah ada ya, tatkala ikhwan orang tua istrinya meninggal, kemudian beliau cepat-cepat ya, meminta kepada keluarganya ya, apa pembagian dengan cara-cara ya, yang ya, tidak baik. Ini sungguh ya, tidak beradab. Ataupun perkara-perkara yang lain, atau bahkan merendahkan seorang yang baru hijrah pertama ngaji, ataupun merendahkan tetangganya dan sebagainya. Apalagi misalkan kita lihat dalam keseharian tentang makannya, bahkan
ada seorang muslim ya, fenomena seharian ya, kita lihat mereka tatkala makan minum ada yang memakai tangan atau kiri, tangan kiri. Apakah ini berarti etik? Sungguh penting ya. Bahkan ada sebuah riwayat tatkala kita mengesampingkan aib, merendahkan, bahkan kita sombong, bahkan seorang manusia itu sombong, enggan, tidak mau beradab, maka dampaknya ya, bisa dinampakkan di dunia, bisa dinampakkan di dunia, kehancuran atau ya kesengsaraan bisa dinampakkan di dunia. Ada sebuah kisah dan di sini ya sahih, riwayat ini sahih, riwayat Imam Muslim. Dan di sini dinukil dalam kitab Sahihul Adab Al-Islam. Hadis ini ya, berkenaan dengan seseorang tatkala ia sedang makan di sisi atau di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ia makan memakai tangan apa? Tangan kiri, ya, tangan kiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya dengan tangan kul diami, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Namun seorang tersebut mengatakan apa? Mengatakan la astati'u, la astati'u. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendoa. Lastaqor. Semoga engkau tidak bisa. Semoga engkau tidak bisa. Dan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan seperti ini, tentu Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah, mengabulkannya. Nama na'ahu illa kibr. Tidaklah mencegah dari perbuatan tersebut kecuali apa? Al-kibr, kesombongan. Jadi orang tersebut karena tidak mau, melainkan apa? Sombong, enggan tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, tidak mau beradab dengan cara-caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul doa karena kesombongannya. Maka engkau tidak akan bisa. Dan ini sebutan terjadi. Orang fama rofa'aha ila afi. Maka dia pun tidak bisa mengangkat ya, tangannya ke dalam mulutnya. Tidak bisa memasukkan ya, tangannya ke dalam mulutnya. Ya, tidak bisa mengangkat. Maka hal itu menjadi pelajaran bahwasanya adab itu penting. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adab Islam. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.